beredar video bahwa ada seorang gadis muda berusia 21 tahun meninggal karena gangguan lambung GERD, katanya grade 4, itu belum tentu benar. Mestinya diagnosa gastritis grade 4 itu ditegakkan oleh pemeriksaan endoskopi. Jadi di video tersebut tidak disebutkan apakah pasien tersebut benar pernah diendoskopi atau tidak. Ya, jadi dari hasil endoskopi memang ketahuan adanya atrofi di mukosa lambung, permukaan dinding lambung. Grade 1, 2, 3, 4 itu dilihat dari luasnya atrofi atau berkurangnya kelenjar yang ada di mukosa lambung. Atrofi itu sebuah tanda terjadi berarti penipisan atau erosi yang terjadi terus-menerus di permukaan lambung sehingga menipiskan lambung. Itu pun saking udah kronisnya harus melewati otot lambung yang ada 3 lapis. Umumnya gastritis kronis yang berkomplikasi menyebabkan kebocoran lambung itu hanya jika pada pasien yang mengkonsumsi obat antiinflamasi non-steroid bertahun-tahun. Umumnya terjadi pada orang tua yang karena saking sering sakit pegel-pegel di badan, di pinggang, kemudian di kaki, di pergelangan tangan kaki, minum obat tiap hari tanpa pengawasan oleh dokter. Setelah bertahun-tahun berlalu, akhirnya terjadilah penipisan pada permukaan lambung. Dan gejala awalnya umumnya dimulai dengan pucet karena sering kambuh sakit perutnya, dan kemudian BAB-nya hitam. BAB hitam itu menandakan adanya tanda perdarahan dari lambung tersebut. Karena melewati usus yang panjang, perdarahan yang banyak itu tidak diketahui dan biasanya pasiennya anemia. Atau pada pasien alkoholik kronis, misalnya minum alkohol tiap hari, itu pun yang persentase alkoholnya tinggi, misalnya 40% lebih misalnya, itu bisa terjadi pengikisan mukosa lambung. Jadi kalau tidak ada riwayat minum obat antiinflamasi non-steroid bertahun-tahun dan bukan alkoholik, mestinya tidak perlu khawatir sampai GERD atau gastritis bisa menyebabkan kematian. Itu tidak benar. Demikian juga biasanya ada komplikasi akibat infeksi oleh bakteri namanya Helicobacter pylori, dan juga kombinasi dengan peradangan kronis tadi. Memang ada sekitar kisaran 0,00 berapa persen itu bisa menyebabkan memicu terjadinya kanker. Kanker di lambung itu memang bisa terjadi, tapi peluangnya sangat-sangat kecil jikalau tidak ada faktor risiko yang lain. Apalagi jikalau masih muda dan sistem kekebalan tubuhnya masih kuat. Begitu banyaknya berita di media sosial yang memboster bahwa penyakit lambung itu mengerikan atau menakutkan, bisa menyebabkan kematian, itu sebenarnya ada faktor penyebabnya. Karena memang orang sekarang lebih mudah kena gangguan asam lambung karena begitu variasinya bahan makanan, proses olahan, processing food, ultra processing food yang ada beredar di sekitar kita. Dan akibat banyak orang yang kesepian, stres, akhirnya mewujudkannya mengurangi stresnya dengan hiburannya dengan makan makanan yang pedesnya ditambah dan butuh tantangan makanan baru. Itu memang menyebabkan orang banyak mudah kena gangguan lambung. Tetapi bahwa kematian karena asam lambung itu sangat-sangat kecil kemungkinannya. Yang terjadi itu karena masing banyak orang, misalnya satu RT, itu misalnya hampir satu keluarga itu pasti ada satu yang punya gangguan lambung. Bayangkan aja satu RT berapa. Dan kemudian ketika ke dokter, pada kondisi sakit parah belum tentu karena penyakit lambungnya, tetapi ketika ke dokter kondisinya sudah tidak baik dan kemudian entah diagnosa dokter belum tegak atau dokter belum bisa mengkomunikasikan secara detail penyebab kematian dari pasien, dan akhirnya keluarga dan kemudian tular menular dalam bentuk isu kabar burung bahwa orang tersebut meninggal karena penyakit lambung. Padahal belum ada surat kematian khusus yang menyatakan bahwa penyebabnya itu karena kebocoran lambung. Kebocoran lambung itu menyebabkan yang namanya akut abdomen.
akut abdomen itu perutnya keras sekali, nyerinya luar biasa, demam tinggi, dan tidak bisa berak, tidak bisa kentut, bahkan muntah terus-terusan, bahkan perut disenggol aja udah seperti batu bata, keras banget karena terjadi peritonitis karena selaput perut yang ada di atasnya lambung itu mulai terkena iritasi dan infeksi. Itu namanya akut abdomen. Dan sepanjang saya praktek 23 tahun ini dengan ratusan pasien tiap hari, hampir tidak pernah ada yang meninggal karena asam lambung di usia muda. Kecuali 1-2 ada pasien tua yang meninggal karena memang ada riwayat berak hitam terus-menerus dan konsumsi NSAID, non-steroid antiinflamasi tadi bertahun-tahun. Jadi bagi yang muda, jangan mudah percaya begitu saja dengan video yang beredar bahwa penyakit gangguan asam lambung itu mematikan. Jangan mudah percaya begitu saja, ya.